wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priyatin, mahasiswi dari Fakultas Psikologi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di video kali ini, saya akan membahas mengenai topik dari rendah diri pada diri individu seseorang. Rendah diri merupakan suatu perasaan bahwa di mana seseorang merasa lebih rendah untuk melakukan suatu hal atau lain hal dibandingkan dengan orang lain. Nah, perasaan tersebut itu dapat muncul sebagai akibat dari sesuatu yang nyata atau hanya imajinasi saja gitu. Rasa rendah diri ini itu sering terjadi dan bisa membuat orang yang merasakannya ini melakukan kompensasi yang secara berlebihan untuk mengimbanginya. Kayak misalkan berupa prestasi yang spektakuler atau perilaku antisosial yang ekstrim. Tidak seperti rasa rendah diri yang normal dapat mendorong sebuah pencapaian prestasi, tetapi kompleks rendah diri berupa keadaan sebuah putus asa yang terjadi secara parah yang mengakibatkan orang yang mengalaminya melarikan diri saat mengalami kesulitan. Nah, menurut Adler, dalam bukunya yang bernama Surya Brata tahun 2005, pengertian rasa rendah diri ini mencakup segala hal yang kurang berharga yang timbul karena ketidakmampuan psikologis atau sosial yang dirasa secara subjektif ataupun karena keadaan jasmani yang kurang merasa sempurna. Lalu menurut Yusuf tahun 2008, rendah diri ini dapat diartikan sebagai perasaan pada umumnya didasari berasal dari kekurangan diri, baik secara nyata maupun imajinasi saja. Nah, sedangkan menurut Multiyaningsih, perasaan rendah diri ini merupakan perasaan yang dimana menganggap terlalu rendah pada diri kita sendiri. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian yang sudah dijelaskan tadi, bisa kita simpulkan bahwa rendah diri ini merupakan perasaan yang timbul karena ketidakmampuan psikologis atau jasmani yang didasari dari kekurangan fisik ataupun perasaan jasmani yang kurang sempurna. Nah, ciri-ciri rendah diri terdapat beberapa hal diantaranya. Yang pertama, pada menarik diri. Yang kedua, pemalu. Yang ketiga, penakut. Keempat, tidak percaya pada kemampuan dirinya. Kemudian mudah putus asa, lalu suka menyendiri. Sedangkan faktor internal penyebab dari rendah diri ini itu adalah merupakan faktor yang berasal dari diri kita sendiri, seperti cacat pada tubuh, kelemahan menguasai bidang studi, dan sukar berkomunikasi. Kemudian, faktor eksternal itu yang menyebabkan rendah diri itu merupakan faktor yang berasal dari luar, yang diantaranya itu adalah karena faktor ekonomi, karena faktor keluarga, dan faktor lingkungan sekitar. Studi kasus yang dilakukan di SMAN 1 Waru pada tahun 2010 ini membuktikan bahwa siswa kelas 11 ini banyak sekali yang mengalami yang namanya itu perasaan rendah diri. Dari akibat rasa rendah diri ini, kurang lebih 15 siswa menarik diri, pendiam, menyendiri, dan mereka menunjukkan rasa tidak ingin bergaul, serta berkomunikasi dengan teman kelasnya. Tak jarang juga ketika proses belajar mengajar di kelas, siswa yang memiliki rasa rendah diri ini tidak ikut berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ataupun pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh sang guru ketika di kelas. Nah, akibat dari tindakan ini bisa membuat siswa yang merasa rendah diri ini akan merasa terasingkan, terkucilkan oleh temannya karena ia lebih suka menyendiri dan jarang berkomunikasi. Nah, dengan demikian, jelas sekali bahwa dampak negatif dari rendah diri ini itu merupakan ketidakmampuan mengembangkan kehidupan sendiri dan secara tetap diliputi oleh perasaan yang namanya kegagalan. Sedangkan menurut Senti, tahun 1993, rasa rendah diri ini memiliki efek atau akibat. Beberapa hal diantaranya adalah mereka tidak memenuhi ketepatannya mencapai pemenuhan dalam hal pergaulan, diterima, diakui, dicintai oleh orang lain. Mereka mendekati orang lain itu dengan secara sangat berhati-hati. Mereka tidak terlalu sadar diri. Mereka terlalu memandang unsur-unsur negatif yang ada di sekeliling mereka. Nah, di samping efek dampak negatifnya ini, kita bisa mengurangi dampak
dari negatif si rendah diri ini. Nah, menurut Erna Isusilaningtyas tahun 2012, ada beberapa cara untuk mengurangi yang namanya perasaan rendah diri ini. Yang pertama, mengenali potensi diri sendiri dan kemudian kita mengembangkannya. Kemudian yang kedua, kita tidak harus selalu memandang ke atas atau ke orang lain. Kita juga dapat memperhatikan diri kita sendiri gitu. Kayak mulailah mendahulukan kepentingan diri sendiri, kemauan diri sendiri, apa sih yang kita inginkan untuk kedepannya. Kemudian yang ketiga itu adalah berhentilah memikirkan hal-hal yang nantinya akan berdampak negatif pada diri kita sendiri ataupun orang lain. Jauhilah pemikiran tentang negatif-negatif seperti itu. Yang selanjutnya ada memperluas pergaulan. Dengan kita memperluas pergaulan, kita juga bisa menghentikan pemikiran tentang negatif dari diri kita sendiri gitu. Yang selanjutnya, mulailah belajar bertanya kepada orang baru. Jadi kita jangan takut atau jangan malu untuk mulai bergaul terhadap orang baru di sekitar kita. Selanjutnya itu adalah cobalah memperhatikan cara berpakaian kita. Apakah sudah rapi atau belum? Karena penampilan itu juga merupakan mendukung tingkat rasa kepercayaan diri kita. Yang selanjutnya itu adalah cobalah selalu bersikap tenang. Nah, dan yang terakhir itu adalah cobalah sesuatu yang baru yang tentu saja yang bersifat secara positif. Nah, topik tersebut itu sebagaimana dijelaskan ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu surat yang bernama Ali Imran ayat ke-139 yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, mulai saat ini, cobalah untuk menghilangkan rasa perasaan rendah diri yang ada di dalam diri kita gitu. Karena gimana pun juga, perasaan rendah diri ini juga gak ada manfaatnya. Yang nantinya akan ujung-ujungnya tuh akan merusak diri kalian juga gitu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.